Oke, dua kabar yang cukup gacor. Kali ini yang pertama datang dari rumor panas lagi nih bos. Destroyer TF2000 Turki disebut akan segera mendapat pembeli ekspor pertamanya bahkan sebelum kapal itu meluncur ke laut. Nah lo. Tapi jangan salah bos, walaupun rumor, ini bukan rumor sembarangan nih. Sumbernya kuat, bukan orang random, bukan juga para fansboynya Bapak Erdogan, tapi beliau seorang chief eksekutif editor media pertahanan terkenal Turki, yaitu savunmasanais.com. Ini dia Wonge. Nah lo, lantas bagaimanakah pernyataan beliau? Siapakah pembelinya? Apakah Indonesia? Bagaimana tanggapan orang-orang di kolom komentar? Setelah ini kita ceki bosku. Kemudian kabar kedua nanti datang dari perusahaan baru swasta, produsen amunisi Indonesia di luar Jawa bos. Nah ini mantap nih, mulai jalan strategi pemerataan industri pertahanan nasional Indonesia. Nah lantas di manakah pabriknya? Akan menyuplai amunisi apa? Apakah artinya? Dan bagaimana harapan Mimin? Penasaran beritanya? Cus Markibau. Mari kita kibau berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, kali ini ada kabar yang cukup panas datang dari Turki. Tapi kategorinya rumor bos, bukan berita resmi nih. Namun, walaupun rumor ini cukup kuat karena yang ngomong bukan orang random atau akun fanboy barbar penghuni kolom komentar ya kan. Tapi beliau adalah seorang analis industri pertahanan Turki yang cukup dikenal, bahkan juga sepertinya adalah seorang pemimpin redaksi utama dari media pertahanan Turki yang terkenal yaitu Savunmasanais, yaitu Mr. Anil Sahin. Ini dia orangnya. Nah, pada tanggal 13 Mei 2026 kemarin, Anil Sahin membuat postingan yang langsung bikin komunitas pertahanan Turki heboh bos. Dalam postingannya, dia mengatakan bahwa kapal perang destroyer TF2000 TP Class milik Turki akan segera meraih kesuksesan ekspor pertamanya bahkan sebelum kapal itu resmi diluncurkan ke laut. Waduh, ini bau-baunya nampaknya mau dibegal lagi nih bos. Mirip Istif Class pula ya kan, yang diembat 2 unit oleh Indonesia. Artinya di sini ada negara yang sudah sangat serius melirik destroyer paling ambisius yang dibuat oleh Turki ini. Nah, buat yang belum familiar, TF2000 ini bukan sekedar kapal patroli biasa bos. Ini lebih monster dari Istif Class atau Istanbul Class. Kapal destroyer pertahanan udara kelas berat yang dirancang untuk jadi payung tempur armada Turki. Jadi ibaratnya kalau kapal lain lagi ribut perang di laut, TF2000 ini yang berdiri sambil bilang, tenang, biar abang yang jagain langitnya. Nah, kapal ini pun diperkirakan punya bobot sekitar 8-9 ribu ton bos. Membawa radar AESA canggih, sistem peluncur vertikal VLS dalam jumlah besar, rudal anti udara jarak jauh, kemampuan anti rudal, hingga sistem tempur modern buatan Turki sendiri. Banyak analis menyebut TF2000 ini sebagai Aegis versi Turki. Dan yang bikin menarik, di kolom komentar langsung muncul pula berbagai dugaan. Ada yang menyebut Saudi Arabia, ada yang mengharapkan negara Eropa yang beli, tapi yang paling sering muncul adalah nama negara kita, Indonesia. Dan lucunya, sebagai netizen Turki, mereka sepertinya malah panik sendiri bos. Karena di saat mereka mengharapkan angkatan lautnya semakin gacor, belum apa-apa malah kapalnya diembat sama negara lain ya kan. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa banyak orang justru mengarah ke Indonesia? Apa alasannya? Simak videonya sampai habis bosku. Oke, jadi memang kalau kita lihat pola kerjasama Indonesia dengan Turki beberapa tahun terakhir, sebenarnya dugaan bahwa Indonesia adalah calon kuat pembeli TF2000 itu cukup masuk akal bos. Kenapa ya? Karena hubungan pertahanan kita dengan Turki sekarang sudah sangat nempel. Mulai dari rudal, drone, tank, elektronik militer, kapal perang, sampai kerjasama jet tempur Kaan, semuanya digeber habis. Dan yang paling penting, Indonesia hampir selalu meminta yang namanya transfer of technology. Indonesia biasanya juga meminta produksi lokal, kerjasama industri lanjutan, akses ke teknologi canggih, bahkan peluang pengembangan bersama.
Dan Indonesia jelas sekarang punya reputasi yang cukup unik di mata industri pertahanan asing, bos, yaitu tidak mau menjadi pembeli pasif, ya kan? Makanya banyak negara yang mulai melihat Indonesia bukan sekedar customer, tapi bisa jadi partner industri jangka panjang mereka. Nah, ini sangat sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo saat beliau masih jadi Menhan dulu, bos. 24 Januari 2024 dulu, ini dia sumbernya, di mana saat itu beliau mengatakan bahwa setelah program modernisasi kapal perang selesai, Indonesia harus mulai membangun destroyer sendiri. Bahkan beliau secara terang-terangan berharap industri dalam negeri seperti PT PAL Indonesia mampu membangun kapal destroyer dan kapal siluman modern. Nah, jadi kalau TF2000 ini benar diembat oleh Indonesia, ya kemungkinan besar bukan sekedar beli kapal jadi, bos, tapi bisa jadi juga sepaket dengan belajar desain, belajar integrasi radar, belajar sistem tempur, hingga transfer kemampuan industri. Jadi wajar kalau netizen Turki mulai curiga ke Indonesia karena pola puzzle-nya cocok semuanya, bos. Indonesia kini jelas sedang memperkuat armada, mau punya kapal induk. Pak Prabowo bicara destroyer, PT PAL lagi naik kelas, dan Turki terkenal lebih fleksibel soal transfer teknologi. Jadi kalau tiba-tiba nanti muncul berita Indonesia resmi kerjasama TF2000, ya mungkin itu bukan sesuatu yang mengejutkan lagi, bos. Karena sekarang rumornya sudah bocor duluan pula, ya kan? Tapi ingat, bos, perlu admin tekankan ini masih sebatas rumor. Tapi sumbernya cukup kredibel nih. Orang kuat, pemimpin redaksi safunma.sanayis.com. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut tanggal 7 Mei 2026 kemarin, pemerintah lewat Kemenko Polhukam turun langsung meninjau fasilitas produksi munisi milik PT Multipar Pertahanan Indonesia di Ogan Komering Ilir. Kunjungan itu dipimpin oleh Kolonel CK Edi Surohmat, mewakili asisten deputi bidang koordinasi kekuatan dan kerjasama pertahanan, bos. Nah, PT MP ini bukan sekedar gudang peluru biasa. Mereka kini sedang menyiapkan fasilitas produksi munisi kaliber 5,56 mm. Peluru standar yang dipakai senapan serbu TNI dan Polri seperti SS1, SS2 hingga platform AR modern lainnya. Artinya perusahaan ini diproyeksikan menjadi pemasok amunisi nasional Indonesia di masa depan. Nah, ini menarik, bos. Karena ya, kalian tahu selama bertahun-tahun produksi amunisi Indonesia identik dengan PT Pindad di Jawa, bos. Sisanya ya impor, ya kan? Dan itu bisa jadi masalah besar kalau situasi dunia lagi panas. Karena dalam perang modern, yang habis duluan itu sering bukan tank atau jet tempurnya, tapi malah stok amunisinya. Percuma punya senapan banyak, tank banyak, rampur banyak, kalau amunisinya habis, bos. Makanya sekarang pemerintah mulai membuka ruang untuk industri swasta pertahanan. Dasarnya jelas, Undang-Undang Cipta Kerja 2020. Kebijakan pemerintah pertahanan Republik Indonesia dan peningkatan kapasitas produksi nasional agar Indonesia tak bergantung pada satu produsen saja. Dan mantapnya lagi, pabrik ini bukan di Jawa, bos, tapi di Sumatera Selatan. Ini sinyal kuat bahwa Indonesia mulai membangun strategi pemerataan industri pertahanan nasional. Jadi nggak semua numpuk di Pulau Jawa, ya kan? Bahkan mungkin lebih mantap lagi nih. Di kepala Mimin, kalau produsen-produsen alutsista ini difokuskan berdasarkan wilayahnya. Misalnya Kepulauan Riau fokus galangan kapal perang, Jawa mungkin bisa jadi pusat rudal dan amunisi, Kalimantan pusat drone tempur dan teknologi nuklir, kemudian Sulawesi jadi pusat pengembangan drone USV laut, dan Papua jadi basis roket dan spaceport nasional. Jadi istilah kerennya desentralisasi dan klasterisasi industri pertahanan Nusantara, bos. Desentralisasi itu industri tidak numpuk di Jawa, dan klasterisasi tiap wilayah punya spesialisasi dan skillnya sendiri-sendiri. Jadi bukan lagi Jawa sentris, tapi model pertahanan Nusantara terdistribusi, bos, di mana tiap pulau punya peran tempurnya masing-masing dalam menopang kekuatan militer Nusantara.
Tapi itu harapan Mimin sih. Nah, kalau menurut kalian gimana bos? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia. Tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.